Halo, kembali lagi di video pembelajaran matematika. Hari ini, pagi ini tepatnya, saya ingin membahas soal terkait logika matematika. Oke. Ini ada soal yang pertama seperti ini. Silakan diperhatikan videonya. Dan apabila ada materi yang kurang jelas, silakan bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Oke, yang pertama ini dari soal yang simple terlebih dahulu ya. Saya memiliki simbol dalam logika matematik ya, yaitu P dan Q ya, diimplikasikan dengan negasi R atau S. Oke. Perhatikan dulu simbol logika matematik ini. Ada berapa pernyataan atau argumen yang terbentuk? Yaitu ada 4 ya. Yaitu P, Q, R, dan S ya. Oke, maka di sini ada 4. Oke, sehingga nanti baris dan kolomnya pun akan disesuaikan. Oke, kita buat dulu. Di sini ada P ya, ada Q, ada R, dan ada S. Oke. Kemudian kita buat terlebih dahulu karena ini ada 4 argumen atau 4 pernyataan ya. Maka kita membuatnya 2 pangkat 4 ya, atau 2 pangkat N ya. Kemarin di dalam video channel ini sudah dibahas ya. 2 pangkat 4 yaitu berapa? 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16 ya. Maka kita buat 16 ke bawah ya. Yang pertama berarti P itu berarti 8B dan 8S. Oke. Ini B, 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 B. Ini lagi lanjut B, 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 B ya. Ini baru 8 ya kawan-kawan. Oke, kita 88 dulu ya, nggak apa-apa ya. Oke, kemudian Q-nya berarti B-nya 4 ya. B, 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 B. Ini berarti S, 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 S ya. Kita setengah dulu ya, karena ini terpotong, nanti kita ke bawah. Kemudian R adalah BB, SS, BB, SS ya. Betul. Dan S-nya adalah selang-seling BS, BS, BS ya. BS, 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 BS ya. Oke, yang pertama dulu ya, kita operasikan yang kiri dulu yaitu P dan Q ya. Di sini P dan Q. Perhatikan kolom P dan Q ya, kita menggunakan kata hubung konjungsi ya. Dalam konsep konjungsi bagaimana? B dan B itulah B ya. Selain itu S ya. Betul. Maka di sini B dan B ya. Ini B dan B berarti B juga. Oke, kemudian bentar ya. Ini B juga, ini B dan B betul, B, BS, BS, BS ya. Ini berarti S, 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 S ya. Ini baru 8 dulu ya. Kemudian sebelah kanan R atau S ya. R atau S. Kita cari R atau S dulu, kemudian kita negasikan ya. Oke, R maka S. Berarti ini fokus di kolom R dan S. B dan B atau B adalah B ya.
B atau S adalah B, betul. Ini juga B lagi, kemudian ini S, kemudian ini B lagi, dan S. Oke. Ini adalah R atau S. Nah, sekarang kita negasikan. Negasi R atau S. Ya, sudah kebalikan dari kolom R atau S ya. Berarti ini bagaimana? Berarti S, 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 B, begitu ya. S, 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 B. Oke. Kemudian yang terakhir kita gabungkan ya P dan biimplikasi antara P dan Q dan negasi R atau S. P dan Q diimplikasikan dengan negasi R atau S. Oke. Sekarang fokus di ini ya, kolom ini, dan kolom ini ya. Dengan kata hubungnya adalah biimplikasi. Oke, sehingga yang pertama BS Oke, yang pertama kita B biimplikasi S. Ya, maka jawabannya adalah ini S ya. Ini S, kemudian ini S, ini B. Ya. Kemudian apalagi S biimplikasi dengan S, maka B ya. Selanjutnya B dan S. Ya, silakan dilihat untuk tabel kebenaran untuk konsep biimplikasi. Oke, kita lanjut ke bawah ya. Ini baru 8. Kita lanjut lagi dulu. Stop. Oke, di sini. Oke, selanjutnya masih tadi lanjutan tadi BB sebanyak 8, maka sekarang S-nya ya. S-nya berarti sebanyak 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian B-nya juga 4. B-nya 1, 2, 3, 4. S, 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 S. Kemudian ini B-nya 2, BB, SS, BB, SS. Nah, ini selang-seling BS, 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 BS. Oke, yang pertama P dan Q dulu ya. Berarti kita fokus P dan Q ya. Maka S ini ya. S, kemudian S lagi. Oh, ini S semua ya. Oke, ini gampang, ini S semua. Kemudian R atau S. R atau S dulu ya, belum dinegasikan. Berarti ini apa ini? B berarti ya. B, kemudian B lagi, ini S seperti itu. Kemudian sebentar, betul ya. Kemudian ini bawahnya B semua. Oh, salah. Ini yang terakhir adalah S ya. Nah, kemudian kita negasikan ya. B negasinya adalah S, ini S, ini S, ini B, ini S, ini S, ini S, ini B. Nah, kemudian kita biimplikasikan ya.
Sehingga jawabannya B implikasi S adalah B. Ini juga B sama ya. S biimplikasi S biimplikasi B, maka S. Kemudian bawahnya pun sama, ini B, ini B, ini B. S biimplikasi S, maka S. Oke. Jadi jawabannya untuk soal pertama ini adalah nah ini ya. Yang ini. Berarti S S S B B B B S, kemudian B B B S B B B B S. Oke. Itu untuk soal pertama. Mari kita lanjutkan untuk pembahasan soal kedua. Soal kedua ini berkaitan dengan ekuivalensi. Misalkan ada soal negasi P maka Q ya. Apakah ekuivalen ya dengan P dan negasi Q? Ekuivalen tidak ini kira-kira? Oke, mari kita buktikan menggunakan tabel kebenaran. Oke, di sini ada P. Nah, karena ada dua pernyataan, maka tidak terlalu banyak ya baris dan kolomnya. Kemudian ada apa lagi di sini? Oh, ada negasi Q ya. Negasi P tidak ada ya. Oke. Berarti di sini P-nya adalah BB SS. Q-nya adalah dan negasi Q menjadi SB SB ya. Nah, kemudian kita akan mencari ruas kanan dan ruas kiri menggunakan tabel kebenaran. Kita mulai dari yang sebelah kiri terlebih dahulu. Di sini ada P maka Q yang kemudian nanti dinegasikan ya. Sehingga kita buat satu persatu terlebih dahulu ya. Kita mulai dari P maka Q. Oke, perhatikan kolom P dan Q. B dan B S. B maka S. B maka Q ya. B maka Q B. B maka S S. S maka B B. S maka S B. Nah, kemudian kita negasikan jadi S B S B. Nah, selanjutnya kita ruas sebelah kanan yaitu P dan negasi Q ya. Apakah ini hasilnya sama ya dengan negasi Q maka P? Kita lihat ya, kita fokus kolom P dan kolom negasi Q ya. B dan S S, B dan B B, S dan S S, S dan B S. Oke, kita lihat dua kolom ini ya membentuk jawaban yang sama ya. SB SS, SB SS ya. Jadi kedua ini ruas kiri dan ruas kanan sama sehingga dikatakan ekuivalen ya. Jadi pernyataan ini adalah ekuivalen ya. Oke, selanjutnya kita berlanjut ke soal aturan penarikan kesimpulan ya. Ini kalian basicnya yang memang harus banyak hafal terkait aturan penarikan kesimpulan, kemudian ada penukaran dan ada ekuivalensi ya. Jadi kalau tidak hafal itu ini sulit untuk menemukan jawaban dari tiap langkahnya. Oke, masih ingat ini soal ini Bapak memiliki 3 buah premis ya. Dimana premis ini
kalian uji menggunakan aturan logika matematik, apakah hasilnya sama atau memang ada kontradiksi. Oke, soalnya seperti ini, G atau L dan T, ya, ini adalah premisnya. Yang kedua, G maka negasi T, ini juga premis. Dan yang terakhir yaitu T, ya, sehingga akan menghasilkan kesimpulan L. Nah, bagaimana mahasiswa menentukan langkah demi langkah untuk membentuk jawaban L, ya. Ada jawaban L ataupun kontradiksi, cirinya adalah semua baris itu digunakan, ya. Oke, misal yang keempat contoh, ya, kita langsung, ya. Langkah keempat, kita baris ketiga di double negasi, ya, sehingga menjadi negasi T. Oke, selanjutnya langkah kelima yaitu apa dan apa. Oke, modus tolen 2 dan 4. Oke, kita lihat 2 dan 4, G maka negasi T, dan 4-nya negasi T, maka menghasilkan negasi G. Nah, selanjutnya untuk langkah keenam, apakah gerangan? Ya, kita menggunakan double silogisme, yaitu antara 1 dan bukan dan 6, ya. Oke, justru kita mencari baris ke-6, ya. Salah. Ini baris ke-5. Oke. Perhatikan premis pertama dan premis ke-5 di disjungtif silogisme sehingga menghasilkan L dan T. Nah, sudah terlihat belum? Dari baris ke-6 ini sudah merujuk ke kesimpulan yaitu L, ya. Berarti satu baris lagi yaitu apa ini? Baris mana yang belum? 1, 2, 3, 4, 5. Baris ke-6. Baris ke-6 kita simplifikasikan sehingga menghasilkan L. Oke, itu kawan-kawan untuk soal ini. Jadi terbentuk suatu kesimpulan yang benar yaitu L dengan 7 langkah, ya, atau 7 baris. Ya, selanjutnya ini soal ya agak-agak gampang tetapi perlu ketelitian. Di sini Bapak mempunyai 2 pernyataan P dan Q, tapi nanti masing-masingnya memiliki negasi, ya. Yang pertama, P, ya, adalah mahasiswa matematika adalah mahasiswa intelek, ya, dan Q adalah mahasiswa intelek adalah mahasiswa berbudi. Oke, selanjutnya kita cari dulu negasi P dan Q-nya. Oke, kita cari negasi P-nya, yaitu mahasiswa matematika adalah
bukan mahasiswa intelek. Mahasiswa matematika adalah bukan mahasiswa intelek. Kemudian negasi Q-nya, mahasiswa intelek adalah bukan mahasiswa berbudi. Mahasiswa intelek adalah bukan mahasiswa berbudi. Oke. Nah, soalnya ada suatu simbol pernyataan dalam logika matematik, ya, yaitu P atau negasi Q, maka negasi P atau Q. Nah, berarti bagaimana kalau dibuat menjadi kalimat biasanya? Oke. Ya, kita masukkan saja, kita substitusikan 4 pernyataan di atas, ya. Tapi ingat, di tengahnya itu adalah ada kata atau ada kata hubung implikasi, yaitu jika, maka, ya. Oleh karena itu kita di depan dikasih kata jika dan nanti ada kata hubungnya maka, ya. Jangan sampai lupa jika P atau negasi Q, ya. Berarti jika mahasiswa matematika, ya, jika mahasiswa matematika, ya, adalah ini bukan manusia, sama aja. Oke. Manusia intelek. Oke, maaf ada kekeliruan. Ini sama saja, manusia intelek kemudian atau, ya. Sekarang negasi Q-nya. Negasi Q-nya manusia intelek bukan manusia berbudi. Oke. Oke, sampai sini yang sebelah kiri sudah. Sekarang yang bagian sebelah kanan. Oke. Maka, oke, karena ada jika berarti ada maka. Negasi P-nya. Negasi P-nya adalah mahasiswa matematika adalah bukan manusia intelek. Kemudian atau Q-nya apa? Manusia intelek adalah mahasiswa. Oke, itu jawaban untuk soal ini. Kita masih ada satu soal lagi. Oke, soal yang terakhir yaitu mengenai induksi matematika. Oke, kita lihat dulu soalnya. Oke. Bapak tampilkan dulu soalnya. Ini adalah soalnya. Kita akan membuktikan dengan logika matematika 1 pangkat 2, 2 pangkat 2, dan seterusnya, ya, hingga n pangkat 2 itu sama dengan rumusnya adalah n dalam kurung n plus 1, ya, buka kurung 2
N plus 1 per 6. Ya. Apakah benar? Ya, makanya kita sekarang buat induksi matematikanya. Ada 3 langkah dalam membuktikan induksi matematika. Yang pertama, buktikan N1 sama dengan benar. Ya. Kemudian yang kedua, buktikan N sama dengan K juga benar. Dan yang ketiga, buktikan juga N sama dengan K plus 1 juga benar. Oke, yang pertama dulu. Oke, yang pertama, ketika N-nya sama dengan 1. Yang pertama, buktikan N sama dengan 1 benar. Oke, kita buktikan ya. 1 pangkat 2 yaitu 1. Nah, yang kita lihat juga yang kolom sebelah kanan. Berarti N-nya 1, buka kurung, 1 ditambah 1, ya, tutup kurung, buka kurung lagi, 2 kali 1 tambah 1 dibagi 6. Oke, kita lihat. 1 tambah 1, 2. 2 kali 1, berapa? 2. Oke, gini ya. 2 kali 1, 2 tambah 1, 3. Per 6. Ini sudah terlihat ya, berarti 6 per 6 sama dengan 1. Oke, jadi benar ya. Oke, yang pertama N sama dengan 1 benar. Karena N sama dengan 1 benar, ya, maka berlaku N sama dengan K juga benar. Ya. Karena N sama dengan 1 benar, maka N sama dengan K juga benar. Oke, sehingga bagaimana? Ya berubah, ya setiap N berubah menjadi K. Berarti 1 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 tambah dan seterusnya ya, plus K pangkat 2. Oke, sama dengan K, ya rubah N-nya menjadi K ya. K plus 1, 2K plus 1 per 6. Oke, sampai sini semoga kalian paham ya untuk 2 langkah ini. Karena langkah yang sulitnya adalah di langkah ketiga ya. Mari kita belajar bersama-sama. Oke, yang ketiga, oke, karena tadi 1, 2 sudah dibuktikan, langkah yang ketiga yaitu buktikan juga N sama dengan K plus 1 adalah benar. Oke, ini buktikan ya. Hati-hati, kita tuliskan juga terlebih dahulu soal yang tadi di langkah kedua, langkah B. 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 dan sampai K pangkat 2 plus ya. Karena sebelum K plus 1 tuh ada K pangkat 2 ya. Berarti di sini ada K plus 1 pangkat 2. Ini yang semulanya adalah K ya. Nah, ini K-nya adalah dirubah menjadi K plus 1 N-nya. Ya, jadi setiap N-nya berubah jadi K plus 1. Oke, kemudian yang sebelah kanannya pun sama.
ruas kanannya berubah menjadi K plus 1 karena N, kemudian ya, kemudian N plus 1 ya, berarti N nya K plus 1 plus 1 lagi, betul, kemudian 2N plus 1 berarti 2N, berarti 2 N nya berubah jadi K plus 1 ya, kemudian plus 1. Oke, per 6. Oke, sampai sini dulu. Silakan diperhatikan. Kita rubah N-nya menjadi K plus 1 ya. Nah, langkah selanjutnya kita bertugas menyelesaikan kedua ruas kanan dan ruas kiri itu harus benar ya. Ketika ruas kanan dan ruas kiri benar, maka rumus ini juga berlaku untuk N berapapun. Oke, kita cek bersama-sama. Oke, ingat bahwa dari sini sampai sini itu adalah, kembali lagi ke awal, yaitu K plus 1 ya, 2K plus 1 per, oke, ini per 6 ya, kemudian ditambah ininya turun ya, K plus 1 kuadrat. Nah, sekarang yang ruas bagian kanannya, apakah ada yang bisa dioperasikan? Nah, ini bisa ya, ini bisa dioperasikan, kemudian ini bisa ya, nah ini kan bisa. Oke, kita satu-satu. K plus 1 berarti ini K plus 2, betul. Yang ini berarti 2 kali K, 2K ya, 2K plus 2 plus 1. Nah, ini kan bisa langsung nih, 2 tambah 1 berapa? 3 ya, sehingga bisa ditulis langsung 3 per 6. Nah, sekarang lihat dari langkah kedua ini mana yang belum sederhana atau mana yang bisa kita lanjutkan prosesnya, yaitu ruas sebelah kiri. Oke, ruas sebelah kiri kita rubah, kita faktorkan ya kawan-kawan. Oke, bagaimana memfaktorkannya? Yaitu kita faktorkan saja ya, seperti ini. Berarti ini kita keluarkan menjadi K plus 1 oke, per 6 ya, dikali K 2K plus 1. Oke, ini K-nya pindah ya. Ini kan K, ini K-nya pindah ke sini ya, seperti itu. Dan yang ini ada pindah keluar ke sini ya. Nah, ini 2K plus 1 ini dari sini ya. Nah, diturunkan saja. Ditambah, nah ini kan ada K plus 1 kuadrat. Nah, di bawah sini kan sudah ada 6. Maka biar jadi 1, maka dikali dengan 6 lagi ya, seperti itu. K plus 1, K plus 1 di sini sudah ada nih, K plus 1 dikali K plus 1 ya, K plus 1 pangkat 2 ya, 6 kali ya, 1/6 kali 6 1, jadi kembali lagi ke sini. Oke, sama dengan, nah yang sebelah kanan, ruas kanan, karena sudah sederhana ya, kita bisa tulis ulang lagi. Oke, sudah ditulis ulang.
Nah, terlihat mana bagian mana yang masih berantakan? Ya, yang masih berantakan adalah ruas sebelah kiri. Ya, ini tetap 2K plus 1 per 6. Ini kita kalikan saja ya. Ini kali ini, ya, ini kali ini dan seterusnya ya. Berarti ini adalah 2K kuadrat ditambah K ditambah 6K ditambah 1. Oke, betul. Sama dengan, ya, ini kita tulis ulang lagi ya. Kita fokus di ruas sebelah kiri. Oke, sudah terlihat belum bagian mana yang perlu kita sederhanakan lagi? Oh iya, ini dan ini bisa ya menjadi 7K. Oke. K plus 1 per 6. Ini 2K kuadrat ditambah 7K ditambah 1. Nah, yang bagian ini kita tulis ulang kembali. Ya, bagian sebelah kanan kita tulis ulang kembali seperti biasa. Oke. Selanjutnya fokus di sebelah kiri kembali. Bagian sini kita cari kuadrat. Ini kan persamaan kuadrat. Kita cari faktornya. Faktornya berapa? Oops, sorry. Ini ada yang salah nggak ini? Oh, ini salah ya. Ini harusnya 6 ini. Ya, 6 kali K, 6 kali 1, 6 ya. Berarti ini harusnya 6. Oke, kita lihat kalau dalam pemfaktoran, ingat yang depan belakang itu kalau dikalikan hasilnya depan belakang, kalau dijumlahkan hasilnya tengah. Oke, saya di sini 2 ada dan 6. Berapa? 2 dan 6? 12 ya. Jadi nanti kalau dikali hasilnya 12 ya, ini kalau dikali hasilnya 12, nah ini 7 tengahnya. Nanti kalau ditambah hasilnya 7 ya. Kalau dikali hasilnya 12, kalau ditambah nanti hasilnya yang koefisien yang tengah yaitu 7. Berapa? 12 itu berapa dengan berapa? Berarti 1 kali 12. 1 tambah 12 7 bukan? Bukan. Berapa lagi? 2 dan 6. 2 kali 6 12. 2 tambah 6 apakah 7? Bukan juga. Sekarang 3 dan 4. 3 kali 4 12 ya. 3 tambah 4 7. Oh, ternyata yang ini ya. Tapi bagaimana faktornya? Sehingga faktornya adalah tadi 3 dan 4 ya. Di sini 3, di sini 4. Oke, kemudian di depan sini ada 2K ya, sehingga menjadi di sini 2K dan di sini 2K. Karena ini positif semua, maka kita tuliskan saja positif semua. Ups, ini ada yang bisa disederhanakan. Disederhanakan masing-masing dibagi 2 sehingga K plus 2 ya. Ini 2K plus 3. Yuk kita coba satu-satu ya. Apakah benar ini? Ini 2K kali K berarti 2K kuadrat ya. 2K kali 2 berarti 4K ya, ditambah 3K ditambah 6. Nah, yang ini adalah 7K, sama ya.
sama dengan yang ini. Oke, selanjutnya berarti kita bisa memfaktorkan, teman-teman. Berarti di sini K plus 1 tetap ya per 6. Di sini faktornya berapa tadi? 2K plus 3 K plus 2. Oke. Ini sama dengan ya di sini berarti K plus 1 kita tulis ulang K plus 2 2K plus 3. Sudah sama belum kira-kira? Oh, ini 2K-nya di tengah. Kalau di sini 2K plus 3-nya di belakang ya. Karena perkalian memiliki sifat komutatif ya, maka kita bisa rubah posisinya ya. Berarti di sini agar sama dengan ruas sebelah kanan. Ya. Sama dengan di sini sama. Nah, sehingga kita sudah terlihat bahwa ruas kiri dan ruas kanan sama ya. Nah, ternyata induksi matematika ini terbukti ya kawan-kawan. Oke, mungkin ini induksi matematika solidnya yaitu di langkah ketiga adalah bagaimana kalian membuat kedua ruas ini sama ya. Ya, modalnya adalah paham aljabar ya. Paham aljabar, pemfaktoran seperti itu ya. Operasi dengan variabel yang sama ya. Oke, segini video pembahasan soalnya. Silakan dicermati, barangkali ada kekeliruan silakan ingatkan Bapak melalui kolom komentar. Karena tidak ada manusia yang sempurna, pasti ada sesuatu yang khilaf atau tertinggal ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton, yang sudah belajar melalui video ini. Terima kasih banyak. See you, bye-bye.